You're Ray, right? Yeah, I'm Ray. Me at my house. Instead, I'm here to pick up a package from Judge Clark. in the street, without a shirt, you want me? Myself. Make sure Agent Feller receives this personally. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collar season pertama episode 10. Scene dibuka oleh Neil serta Jun yang sedang melihat cucunya bernama Samantha bermain bola. Di sana Jun memberitahu jika mungkin saja Samantha tak akan bisa bermain bola kembali karena Samantha harus segera melaksanakan operasi gagal ginjal. Lalu tak lama kemudian Samantha menghampiri mereka untuk meminta pujian dari neneknya. Dan setelah Samantha bermain bola kembali, Jun menjelaskan jika ia takkan bisa mendapatkan operasi tersebut sebab Samantha telah dikeluarkan dari daftar donor 1 minggu yang lalu. Mendengar hal tersebut membuat Neil langsung menawarkan bala bantuannya kepada Jun. Ketika sedang menikmati sarapannya, Peter harus menghadapi gangguan dari Neil yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Di sana Peter keberatan karena ia merasa terganggu dengan kedatangan dari Neil yang datang pagi buta. Neil menjelaskan jika niatnya datang menghampiri mereka adalah karena Jun. Cucu dari Jun yang awalnya telah didaftarkan dalam operasi ginjal ternyata disingkirkan dari daftar cangkok 1 minggu yang lalu. Neil juga menjelaskan bahwa seseorang wanita telah memberitahu Jun jika dirinya bisa memberikan ginjal kepada cucunya dengan imbalan donasi sebesar $100.000. Mendengar hal itu membuat Peter sadar akan hal yang serupa, bahwa ada yang tak benar dari yayasan tersebut. Peter juga langsung meminta kepada Neil untuk berbicara kepada Jun agar bisa meminta informasi lebih detail terkait yayasan itu. Lalu scene bergerak pada Neil yang sedang bersiap merapikan bajunya. Di sana Neil memberitahu bahwa ia telah mengatur janji temu dengan wakil yayasan bernama Melissa Colway. Peter menyebutkan bahwa dirinya akan menyamar menjadi penasihat keuangan dari Jun. Dan ketika mereka sedang melihat area CCTV, mereka menyadari bahwa Melissa tak membawa tasnya. Lantas Neil dengan segera memberikan arahan agar Mozzie yang menggantikan penasihat dari Jun. Sehingga Neil dapat mampu menerobos mobil itu untuk melihat ada informasi apa di dalam tas milik Melissa. Awalnya Mozzie hendak menolak, tetapi karena hal itu adalah keahlian dari Neil, maka Mozzie mau tak mau untuk menggantikannya. Saat Neil hendak membobol mobil milik Melissa, ia menyadari jika sedang ada polisi di daerah belakangnya. Sehingga ia langsung memainkan peran sebagai seorang jaksa penuntut yang sangat terburu-buru akan menghadiri sidang. Demi memperkuat kebohongannya, Neil juga menjelaskan bahwa ia akan membela seorang polisi yang telah dihajar oleh seseorang. Mendengar alasan dari Neil membuat polisi itu langsung meminta bala bantuan agar membantunya. Di saat Mozzie sedang berbicara dengan Melissa, ia menyempatkan diri untuk memantau pergerakan Neil melalui CCTV. Ia juga mencoba untuk mengulur waktu agar Neil dapat menyelesaikan tugasnya tanpa diketahui oleh Melissanya sendiri. Beruntungnya Neil akhirnya berhasil mendapatkan bala bantuan dari polisi sehingga hal itu dapat memudahkan Neil dalam mencari informasi yang ia inginkan. Ketika pintu mobil telah terbuka, Neil mulai mengambil informasi dari tas milik Melissa. Saat sedang asyik mengambil informasi, Mozzie menelponnya untuk memberitahu jika Melissa sedang menghampiri mobil miliknya, yang membuat Neil dengan segera menyelesaikan pencurian informasi itu dan segera pergi dari mobil milik Melissa. Setibanya di kantor, Peter menjelaskan jika yayasan itu dipimpin oleh seorang dokter bernama Powell yang telah mengelola beberapa klinik kelas atas. Neil juga memberitahu informasi bahwa ia telah mendapatkan sebuah nama. Saat Peter mendengar hal tersebut, membuatnya menjelaskan jika ia telah kenal seseorang yang selalu mencampuri urusan orang lain. Dan akhirnya nasib orang itu sangatlah tak beruntung, karena orang tersebut tewas setelah mencampuri urusan dari orang lain. Tak lama kemudian, Jones menghampiri mereka untuk memberikan daftar nama yang telah Neil minta kepadanya. Dan saat melihat daftar tersebut, membuat Peter cukup kesal karena ia tak mendengarkannya. Mereka juga mulai menganalisis daftar nama yang telah Jones berikan. Lalu mereka berencana untuk mencari informasi dengan menghampiri Powell-nya sendiri. Ketika mereka sedang menghampiri acara tiba-tiba tenis, Neil dan Peter langsung mengalami hambatan sebab acara itu hanyalah untuk orang-orang yang diundang saja.
Melihat Melissa berada di sana membuat Neil langsung menghampirinya untuk menjelaskan jika ia telah lupa membawa kartu undangannya. Ia juga menyamar menjadi salah satu orang dokter di Doctoral Global Initiative. Beruntungnya Melissa yang ternyata tertarik pada Peter langsung membiarkan mereka berdua masuk dengan begitu saja ke dalam acara. Setibanya di sana, Neil meminta kepada Peter untuk merayu Melissa terlebih dahulu yang menyukainya agar ia dapat menjauhkan Melissa dari Powell. Dan setelah Melissa terpisah darinya, Neil memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Powell. Dalam pembicaraan itu, Neil mendapatkan sebuah informasi dari Dr. Powell sendiri jika ia memiliki kebiasaan untuk meminum obat tidur sebelum melakukan penerbangan. Di satu sisi, Peter mendapatkan godaan dari Melissa yang mengajaknya ke sebuah bilik. Di sana Melissa menjelaskan jika acara itu kekurangan dokter dan ia meminta kepada Peter untuk menjadi volunteer dalam acaranya. Dan beruntung Peter menyetujui hal itu. Namun sayangnya ternyata Melissa memanfaatkan kesempatan tersebut agar ia bisa diperiksa oleh Peter sendiri. Dan mau tak mau Peter harus mengikuti apa yang Melissa inginkan. Sayangnya karena ia tak ingin disangka selingkuh dari Elizabeth, Peter langsung dengan segera bertanya apa hubungan antara Melissa dengan Dr. Powell. Beruntung saat itu Melissa tak mencurigai pertanyaannya dan ia langsung memberitahukan bahwa ia menjalankan klinik bersama dengan Dr. Powell. Ia juga menyarankan Peter untuk datang mengunjungi kliniknya agar mereka bisa bertemu kembali. Sementara itu Neil menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang dokter yang sedang mencari ginjal. Dan mendengar hal tersebut membuat Powell langsung memberitahu bahwa ia juga sangat membutuhkan ginjal untuk yayasannya. Ia juga menyebut jika Neil dapat menemukan ginjal yang sesuai dengan spesifikasinya, maka Neil harus segera menghubungi Dr. Powell agar ia dapat membeli ginjal tersebut. Dan ketika sudah berbincang dengan Dr. Powell, Neil terkejut melihat Melissa dan Peter. Pada malam harinya, Neil mulai menggoda Peter atas kejadian sore kemarin. Peter menegaskan bahwa ia telah meneliti Powell jika Powell merupakan orang yang sering bepergian ke Indiana. Ia juga menyadari bahwa Powell mempunyai penyakit ginjal, yaitu Powell terakhir hanya dengan satu ginjal saja. Sehingga Neil yakin mungkin saja alasan Powell meminum jus cranberry pada acara itu dan permintaan Powell yang mencarikannya sebuah ginjal dengan spesifikasi tertentu. Kemudian Peter memberikan kartu nama yang Melissa berikan kepadanya. Ia yakin bahwa mereka dapat mencatat daftar pasiennya di sana. Setibanya di rumah, Neil memberitahukan hal itu kepada Mosey. Di sana Mosey menjelaskan bahwa yayasan itu telah membatalkan tawaran untuk cucu June. Dan Mosey juga memberitahu bahwa saat ini klinik tersebut tengah membuang kertas ke tong sampah setiap harinya. Tetapi sayang sekali Mosey tak dapat mengetahui berkas apa yang mereka buang di klinik itu. Sebab klinik itu mempunyai keamanan pribadi yang berada di mana-mana. Ia juga bertanya, apakah Neil tahu apa yang membuat klinik itu membuang semua berkas? Sementara di dalam rumah Peter, Elizabeth tersadar jika telah terdapat satu kartu nama di jas milik Peter. Dan tak lama kemudian, Peter datang untuk menjelaskan jika ia terpaksa harus menyamar untuk merayu seorang wanita yang menyukainya. Mendengar Peter harus menggoda seorang wanita membuat Elizabeth tertawa. Karena selama ini ia tahu jika Peter tak bagus dalam hal merayu. Lalu tak lama kemudian, Peter mendapatkan telepon dari Neil yang bertanya, apakah Peter telah memeriksa klinik itu? Peter menjawab, ia telah meminta FBI untuk membuat surat permintaan catatan keuangan klinik tersebut. Dan setelah menutup telepon, Neil tersadar bahwa yang dilakukan oleh FBI telah menjelaskan mengapa klinik itu ketakutan, sehingga klinik itu langsung harus membuang seluruh berkasnya. Dan saat Neil mendengar hal tersebut, membuat dirinya bertujuan untuk masuk ke dalam klinik dan mencari tahu apa yang berada di sana dan apa yang telah klinik itu buang. Keesokan harinya, Neil langsung menyamar sebagai salah seorang perawat yang akan membawa pasien ODGJ bertemu dengan seseorang dokter. Beruntungnya Neil dapat membuat perawat itu setengah percaya padanya sehingga ia membiarkan Neil menghampiri dokter di klinik tersebut. Namun tak sepenuhnya percaya pada Neil, ternyata perawat tersebut menelpon dokter yang hendak Neil temui untuk meyakinkan apakah telah ada seseorang yang hendak bertemu dengannya. Neil memanfaatkan kesempatan yang ada untuk segera memasuki ruangan Dr. Powell. Di sana ia menemukan beberapa informasi dan berhasil mengirimkannya ke Peter menggunakan mesin faktur yang berada di sana. Namun sayang sekali, yang dilakukan oleh Peter ternyata berhasil diketahui oleh para penjaga. Di kediaman Peter, Elizabeth mendapatkan mesin faktur di rumahnya menyala dengan sendirinya. Dan saat sedang melihat pesan tersebut membuat Peter tersadar jika surat itu berasal dari Neil. Sementara itu, para penjaga mulai memberitahukan pembobolan yang dilakukan di ruangan Dr. Powell kepada pemiliknya. Saat mendengar pembobolan tersebut, membuat Dr. Powell langsung meminta kepada para penjaga agar menahan Neil hingga dirinya tiba di kantor. Para penjaga dan perawat juga memberikan suntikan obat penenang kepadanya.
Dengan segera Peter langsung menelpon FBI untuk bertanya terkait lokasi keberadaan dari Neil. Dan setelah mendapatkan lokasi itu, Peter tersadar bahwa Neil sedang berada di klinik milik Powell dan juga milik Melissa. Di sana Peter kebingungan bagaimana caranya bisa masuk ke dalam klinik tanpa surat pemerintah. Di sana Elizabeth menyarankan Peter untuk memanfaatkan Melissa yang menyukainya agar ia dapat membawa Peter ke dalam klinik miliknya. Dan setelah Peter menelpon Melissa, Elizabeth mendengar jika Peter telah memberikan pijatan kepada Melissa yang membuat Elizabeth langsung murka. Setelah tiba di klinik itu, Peter dengan segera menghampiri Melissa. Tetapi belum sempat mereka berbicara banyak, Melissa harus menerima telepon terlebih dahulu. Melihat hal itu membuat Peter langsung memanfaatkan kesempatannya untuk segera menghampiri Neil. Dan setelah ia menemukan keberadaan dari Neil, ia melihat jika Neil telah menghadapi halusinasi yang luar biasa. Dengan segera Peter langsung membawa Neil ke tempat yang aman. Dan setelah berada di tempat yang aman, mereka menghadapi kendala untuk meninggalkan klinik karena rekaman CCTV berada di mana-mana. Mendengar hal itu membuat Peter langsung menyarankan Neil untuk tak bergerak terlebih dahulu karena ada sesuatu yang harus ia urus. Dan setelah itu Peter langsung datang kembali menghampiri Neil dengan membawa rekaman CCTV yang baru saja ia berhasil curi. Setelah membawa Neil ke rumahnya, Neil langsung memberitahu Peter jika di kantor itu terdapat ratusan nama orang kaya yang sudah bersiap membayar dengan mahal apabila terdapat organ yang mereka inginkan. Di sana juga Neil berhasil mendapatkan 4 daftar orang yang merupakan target dari Powell. Lantas mereka langsung membawa bukti ke-4 orang itu di dalam kantor. Di sana Peter menjelaskan jika Powell telah melakukan penipuan pada yayasan miliknya. Karena uang yang berada di yayasan itu akan ia pakai untuk mendanai pencarian ginjal yang kini Powell tengah butuhkan. Peter juga memberitahu bahwa Powell telah membeli ginjal dengan harga $10.000 dan telah menjualnya dengan harga $2.200. Sehingga ia membutuhkan pemikiran para agen lain untuk membuktikan apa yang telah Powell lakukan adalah salah. Di sana Neil terpikirkan sesuatu. Ia juga mempertanyakan apakah jika mereka bisa membuktikan Powell telah melakukan penjualan organ secara ilegal, mereka bisa menangkapnya? Peter menjawab jika yang Peter katakan ada benarnya juga. Yang membuat Neil langsung berpikir jika mereka harus membuat Powell menggunakan uangnya untuk melakukan pencarian ginjal itu. Namun mereka masih perlu membuat Powell mengalami gejala akibat gagal ginjalnya. Neil juga menyarankan agar mereka melakukan penurunan berat badan kepada Powell dengan cara menukarkan baju miliknya dengan ukuran yang jauh lebih besar sehingga Powell merasa jika dirinya berat badannya telah turun. Lalu langkah kedua yaitu dengan membuat Powell mengalami iritasi kulit. Hal itu dapat dilakukan Jones yang menyemprotkan semprotan iritasi kulit kepada pakaian yang Dr. Powell kenakan. Dan langkah terakhir adalah membuat Powell menyadari jika dirinya sedang mengalami gagal ginjal dengan membuat pendarahan dalam air kencingnya. Di sana Neil terpikirkan untuk memberikan zat perwarna kepada jus yang sering Powell pesan. Dan hal tersebut dilakukan oleh Mosey yang secara diam-diam menginjeksikan zat pewarna kepada jus yang sedang diantar menuju Powell. Melihat ketika gejala gagal ginjal muncul membuat Powell ketakutan. Ia juga memutuskan untuk menghampiri dokter agar bisa melakukan konsultasi. Namun sayangnya dokter tak dapat berbuat banyak dan hanya menyarankan Powell untuk beristirahat. Ketika Powell sedang merenungi penyakit yang ia alami, Neil langsung meneleponnya untuk memberitahu jika ia telah berhasil menemukan ginjal yang sesuai dengan apa yang Powell minta. Ia juga menyarankan Powell untuk segera terbang menghampirinya. Karena ingin menyelamatkan nyawanya, tanpa menyia-nyiakan waktu, Powell langsung dengan segera menghampiri keberadaan dari Neil. Dan sebelum Powell menaiki mobil, ia menyempatkan dirinya untuk meminum obat tidur terlebih dahulu. Barulah setelah Powell tersadar, ia tak menyadari bahwa dirinya sudah berada di rumah sakit. Ia juga dihampiri oleh seorang perawat dan Neil yang menyarankan Powell untuk segera membayar ginjal tersebut. Di sana Neil meminta kepadanya untuk segera memberikan akunnya agar ia bisa segera memproses ginjal yang Powell inginkan. Lalu setelah mendapatkan akun tersebut, Neil dengan segera pergi meninggalkan Powell, yang tak lama kemudian meninggalkannya dan tersadar bahwa mesin yang berada di sampingnya telah tiba secara tiba-tiba. Ia juga menyadari bahwa jarum yang telah disuntikan pada tubuhnya adalah palsu, sehingga Powell dengan segera pergi meninggalkan tempat itu. Yang tak lama kemudian, Powell langsung dihampiri oleh Neil dan juga anggota FBI yang telah siap untuk menahannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan scene setelah menyelesaikan kasus itu, Neil, Peter maupun June sedang menyaksikan Samantha bermain bola. Di sana Peter menjelaskan jika orang yang menjadi dalang di balik yayasan itu telah ditangkap dan operasinya pun yang dilakukannya akan segera ditutup. Lalu Peter juga memberikan kabar baiknya bahwa Samantha telah mendapatkan posisi kembali dalam daftar penerimaan ginjal. Karena ia tak bisa berlama-lama, Peter harus memutuskan untuk segera menghampiri istrinya.
Sementara pada malam harinya, Peter langsung memberikan surprise kepada istrinya yang sedang terdiam sendiri. Ia menyebutkan bahwa yang ia lakukan saat ini adalah permintaan maafnya atas apa yang telah ia lakukan dengan wanita itu. Dan beruntungnya Elizabeth mau menerima permintaan dari Peter, sehingga mereka bisa kembali menjalin hubungan romantis mereka berdua. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode ke-11 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.